Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niar Harunisa, NIM 57. Di sini saya akan melakukan simulasi wawancara kerja. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Teknik Komunikasi Ilmiah dan Bisnis. Selamat pagi, terima kasih telah datang untuk wawancara hari ini. Baik, langsung saja saya mulai. Selamat pagi Bu. Baik, saya sudah mempelajari semua CV Anda. Sekarang tolong Anda ceritakan pada saya tentang diri Anda, kelebihan dan kekurangan Anda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Niar Farunisa. Saya biasa dipanggil Niar. Usia saya saat ini 23 tahun. Saya merupakan lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Teknologi Pangan. Alhamdulillah saya mendapatkan IPK yang cukup memuaskan dan lulus dengan predikat cum laude. Hal tersebut saya capai dengan penuh perjuangan. Saya dulu sering begadang untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan tugas lainnya. Selama berkuliah, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti kepanitiaan. Saya pernah menjadi anggota ataupun staf di berbagai divisi sampai menjadi koordinator lapangan. Saya juga pernah mengikuti magang dan menjadi anggota muda lembaga pers mahasiswa kampus dan juga jadi pengurus di UKM Wirausaha di tingkat fakultas. Saya waktu itu menjadi staf divisi pemasaran. Saya juga pernah mengikuti program wirausaha mahasiswa, kewirausahaan mahasiswa Indonesia, atau KMI Expo dan KMI Award. Kemudian saya juga aktif berwirausaha mengembangkan bisnis pribadi. Saya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangan yang saya sadari yaitu saya orangnya terkadang kurang percaya diri dan juga terkadang saya orangnya cepat mudah bosan. Namun untuk mengatasi kebosanan atau kejenuhan saya, biasanya saya melakukan aktivitas atau hobi yang saya sukai. Dan untuk mengatasi kurang percaya diri saya, biasanya saya akan percaya diri apabila sudah mendapatkan semangat dan dorongan dari teman-teman sekitar dan juga motivasi. Saya orangnya terkadang pelupa, kurang teliti, dan kurang disiplin waktu. Namun saya mengatasinya dengan berusaha membuat perencanaan dengan bantuan aplikasi seperti to-do list, lalu alarm untuk pengingat, dan saya juga mulai sekarang sudah mencoba menulis hal-hal yang penting di memo. Public speaking saya terkadang masih buruk apabila saya berbicara di depan banyak umum dengan spontanitas atau tiba-tiba, karena memang belum ada persiapan dan juga saya bisa merasa sangat nervous sehingga ngeblank. Namun setelah mengikuti berbagai organisasi, saya juga menjadi lebih terbiasa untuk tampil di depan umum, bicara di depan umum. Saya juga sering berlatih dan juga belajar dari teman-teman saya yang memang public speakingnya sudah bagus. Untuk skill bahasa Inggris saya masih kurang, sehingga saya berencana untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Dalam mengambil keputusan, terkadang saya masih ragu-ragu dan juga terkesan terburu-buru. Namun, saya selalu bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah saya buat. Dan untuk supaya tidak gegabah, saya biasanya meminta pendapat orang lain. Biasanya orang tua saya atau teman-teman terdekat saya untuk memberikan masukan terhadap keputusan yang akan saya pilih. Kelebihan saya yaitu saya kreatif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Saya selalu ingin mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian seringkali saya memiliki banyak sekali ide, dan salah satu ide saya yang terrealisasi yaitu saya pernah mencetuskan ide bisnis di UKM Wirausaha Fakultas, yaitu Biwara Merchandise, dan hingga saat ini akhirnya terrealisasi dan berjalan lancar. Kelebihan saya yang lainnya yaitu saya orangnya ekstrovert, sehingga saya supel, mudah bergaul dengan orang baru, sehingga saya memiliki banyak teman dan relasi. Saya juga mudah beradaptasi di lingkungan baru dan bisa bekerja dalam tim. Dan ketika bekerja dalam tim, saya juga bertanggung jawab dan amanah. Mungkin sekian, cukup. Terima kasih. Lalu, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Sepengetahuan saya tentang Nabati ini sudah ada sejak dulu dan pernah mengalami pergantian nama. Dulu kalau tidak salah pada tahun 1985 itu namanya PT Nabati Jaya Indonesia, dan tahun 2002 itu berubah menjadi PT Kaldusari Nabati dan eksis hingga sekarang.
bahkan sudah berkembang menjadi 4 unit grup bisnis, yaitu ada PT Nabati Snack, Ricis Factory, PT Fides Merah Abadi yang distributor untuk produk nabati di wilayah nasional. Lalu ada PT Nabati Food untuk skala internasional. Saya mengenal nabati itu dari sejak kecil karena dulu saya juga sering mengkonsumsi produk snack nabati, ada Ricis, Sip, Nabati Sip, yang rasa coklat, dan Nabati Wafer, Rexstar. Dan menurut saya nabati ini sudah memiliki nama dan reputasi baik di industri pangan di Indonesia. Dibuktikan dengan prestasinya yang pernah menyabet gelar Top Brand Award, Brand, hingga Muri. Produk dari nabati ini juga semakin bervariasi dan terus memiliki inovasi, dan juga sudah mendapat sertifikat ISO dan memenuhi GMP. Untuk corporate social responsibility dari nabati ini juga sudah baik, ada banyak kegiatan sosial kemanusiaan seperti nabati peduli masyarakat, donor darah, dan lain sebagainya. Saya juga sempat membaca beberapa review dari pekerja dan mantan pekerja yang pernah bekerja di Nabati. Menurut mereka hubungan kerja di PT Nabati ini sangat baik karena menjunjung solidaritas, kemudian fasilitasnya juga canggih, lingkungan kerjanya nyaman, dan atasan-atasannya ramah. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mengapa Anda tertarik melamar posisi ini di perusahaan ini? Alasan mengapa saya tertarik untuk melamar di posisi ini karena pertama, saya fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja. Yang kedua, ketika saya melihat lowongan pekerjaan ini, saya langsung semangat karena setahu saya manajemen trainee ini berbeda dengan internship, dimana jika saya menjadi manajemen trainee, saya mendapat banyak sekali peluang untuk mempelajari hal-hal baru, terutama bekerja di berbagai divisi atau departemen. Saya juga akan diajari tentang kepemimpinan, menggambarkan soft skill. Saya juga bisa berkompetisi dengan kandidat lainnya, menambah relasi, dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Selain itu, saya juga digaji karena manajemen trainee ini kan pegawai tetap, seperti itu. Kemudian perusahaan Nabati ini menarik atensi saya karena seperti yang saya sudah katakan, bahwa Nabati ini merupakan perusahaan besar dan sudah memiliki nama dan reputasi yang baik di industri pangan Indonesia. Dan unit bisnisnya juga bergerak di bidang pangan, di mana sangat relevan dengan prodi yang saya ambil. Kemudian, jika Anda diterima, apa kontribusi yang akan Anda berikan kepada perusahaan kami? Saya akan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan ini. Mulai dari ketika saya menjadi manajemen trainee, saya akan berusaha menjalani proses manajemen trainee dari step awal hingga akhir dan menjadi kandidat yang terbaik. Saya juga akan berusaha supaya saya bisa mendapatkan posisi di satu divisi di perusahaan ini. Kemudian setelah saya menjadi manajer maupun ketika masih menjadi manajemen trainee, saya akan berusaha untuk menuangkan ide-ide yang saya miliki, bekerja secara produktif, mengembangkan potensi dan kemampuan yang saya miliki, dan turut berproses dan andil dalam memajukan perusahaan. Kira-kira berapa lama Anda akan bekerja di perusahaan ini? Saya tidak menjamin akan bekerja di perusahaan ini untuk selamanya, tetapi saya akan berusaha bekerja di perusahaan ini untuk waktu yang lama. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Saya rasa wawancara sudah cukup. Saya akhiri. Hasil wawancara akan kami infokan segera. Baik Bu, terima kasih.